Selamat pagi pemirsa High News, kembali lagi bersama saya Brian Rahma yang akan membawakan berita aktual dan terpercaya. Khusus untuk Anda, berikut berita High News selengkapnya. Aksi Kamisan kembali digelar di depan Istana Merdeka. Kali ini, aksi Kamisan dilakukan untuk yang ke-813 kalinya sejak 2007. Inovasi angkot Bogor yang dapat mengonversi 50% angkot konvensional sudah berjalan selama 2 minggu. Aksi nobar digelar oleh Pemkot Bogor untuk memeriahkan sekaligus mendukung timnas Indonesia. Aksi demonstrasi untuk mendukung rakyat Palestina di tengah-tengah demonstrasi Hari Buruh Internasional berhasil menyita perhatian publik. Inti pembuatan tempe SNI di RTI, Rumah Tempe Indonesia. Ya, Surya Teresa di Kota Bogor. Ragam kearifan budaya Nusantara itu bisa kita saksikan di acara Festival Budaya Nusantara 2024 yang bertempat di alun-alun Kota Bogor pada 19 Mei 2024. Berita pertama datang dari dunia politik, mengingat kembali perjuangan menolak lupa dari sekelompok masyarakat berbaju hitam dan berpayung hitam. Aksi ini sering dilakukan di depan Istana Merdeka setiap Kamis sore yang dinamai dengan aksi Kamisan. Berikut berita selengkapnya. Ya, selamat sore pemirsa Hayu. Saat ini saya sedang berada di Taman Pandang Istana bersama dengan para keluarga korban dari pelanggaran berat hak asasi manusia Rumah Gedung Aceh. Mereka berada di sini dari pukul 3 sore tadi hingga pukul 5 dan menjalankan sejumlah ritual yang biasa dilakukan pada aksi Kamisan. Dan aksi kali ini dilatar belakangi oleh penemuan tulang belulang manusia di area pembangunan memorial Living Rumah Gedung Aceh, yang mana daerah tersebut bekas penyiksaan dan pembunuhan di Aceh pada tahun 1998. Aksi Kamisan kembali digelar di depan Istana Merdeka. Kali ini, aksi Kamisan dilakukan untuk yang ke-813 kalinya sejak 2007. Pada aksi kali ini, para aktivis dan keluarga korban menagih janji untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat Rumah Gedung di Aceh pada masa penerapan status daerah operasional militer yang menewaskan dan menghilangkan hingga 118 nyawa yang diduga simpatisan Gerakan Aceh Merdeka. Oke pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Mas Hansen dari Amnesty International. Selamat sore Mas, apa sih yang kira-kira yang melatar belakangi Mas Hansen kenapa bisa berada di sini dan tetap memperjuangkan suara-suara korban gitu? Oke, pertama-tama saya sendiri masih mahasiswa. Saya juga memang cukup idealis orangnya, dan saya memang merasa dalam beberapa tahun ke belakang begitu banyak ketakutan yang dirasakan untuk berekspresi, untuk menyuarakan pendapat, terutama kritik-kritik terhadap pemerintah. Kita lihat banyak sekali laporannya bagaimana banyak masyarakat yang direpresi, yang diintimidasi oleh aparat, kemudian ditangkap karena mereka mengkritik pemerintah. Laporan penyelidikan Komnas HAM tersebut hingga hari ini belum ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Kejagung atas alasan ketidakcukupan bukti. Padahal, dalam beberapa bulan terakhir telah dilaporkan adanya penemuan tulang belulang manusia yang diyakini merupakan sisa-sisa dari jenazah korban pembunuhan di Rumah Gedung. Berita kedua datang dari Kota Bogor yang dijuluki sebagai Kota Sejuta Angkot berhasil menghadirkan inovasi Alibo, angkot listrik Bogor yang siap memfasilitasi masyarakat sebagai transportasi umum yang aman dan nyaman. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di halte Cidangyang dan dapat dilihat di belakang saya ada Alibo, dan saat ini kita akan mencoba naik ke Alibo dan bertanya kepada para pengguna Alibo bagaimana performa Alibo setelah dilaksanakannya uji coba selama 2 minggu. Tahap uji coba Alibo, inovasi angkot Bogor yang dapat mengonversi 50% angkot konvensional sudah berjalan selama 2 minggu. Masyarakat Kota Bogor menyambut dengan baik perubahan ini. Fasilitas yang tersedia lebih lengkap. Ada AC, APAR, CCTV, dan layar digital informasi titik pemberhentian. Sehingga kenyamanan dan keamanan penumpang menjadi prioritas. Namun sayangnya, belum banyak dari masyarakat yang memanfaatkan transportasi publik ini. Selain rute yang terbatas, titik pemberhentian dan keterbatasan akses pembayaran menjadi alasan mereka belum menggunakan transportasi ini.
Oke pemirsa, saya telah selesai menaiki Alibo sendiri, yaitu angkot listrik Bogor. Dan untuk fasilitasnya sangat lengkap dan nyaman dibandingkan dengan angkot konvensional karena telah dilengkapi dengan AC dan layar digital, di mana layar digital tersebut menampilkan titik-titik pemberhentian berikutnya. Namun sayangnya pembayaran untuk Alibo ini sendiri masih terbatas. Pembayarannya hanya bisa dilakukan menggunakan QRIS, serta untuk pengguna Alibo sendiri masih sedikit dan mungkin ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah Kota Bogor. Selamat sore Mas. Ya, sore. Sebelumnya dengan Mas siapa? Muhammad Farid. Mas Farid. Ya. Oke, sebelumnya aku mau nanya ya Mas, selama uji coba 2 minggu ini, apa sih kendala yang Mas rasakan selama ngedriver Alibo? Paling sih kalau kendala ya kayak pintu susah nutup, kayak gitu, AC tidak dingin gitu, paling itu aja. Oke, terus menurut Mas nih, dengan kendala tersebut pastinya harus ada peningkatan dong dari fasilitas ini sendiri ya, dari pemerintahnya sendiri atau gimana? Iya pasti ada peningkatan, cuman kan sekarang kan lagi dibetulin juga, unitnya kan lagi dibetulin, sekarang dibawa ke Dipul tuh, lagi dibetulin, dan ntar paling besok lusa juga pasti berjalan lagi. Berita ketiga masih dengan Kota Bogor dengan antusiasme masyarakat menyambut semifinal Piala Asia U23 Indonesia melawan Uzbekistan yang tergabung dalam acara nobar yang digelar oleh pemerintah Kota Bogor di depan Plaza Balai Kota Bogor. Berikut berita selengkapnya. Dunia sepak bola Indonesia kembali membangunkan euforia masyarakat untuk bersatu mendukung timnas dalam laga Piala AFC U23 Indonesia versus Uzbekistan. Aksi nobar digelar oleh Pemkot Bogor untuk memeriahkan sekaligus mendukung timnas Indonesia. Acara ini digelar Pemkot Bogor sebagai bentuk responsivitas terhadap antusiasme dan keinginan warga Bogor yang disuarakan kepada pemerintah untuk menggelar nobar. Mereka ada yang datang dengan keluarga dan rombongan pendukung yang lengkap memakai atribut pendukung timnas. Pemkot Bogor ini menjalankan acara nonton bareng semifinal Piala Asia umur 23 ya, kelompok umur. Ini kita menjawab aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang memang banyak yang menginginkan acara nobar ini ada. Jadi sebagai kebahagiaan masyarakat Indonesia termasuk Kota Bogor juga, kita supporting untuk timnas kita dengan nobar ini gitu. Bagus ya, responsif Pemkot Bogor, karena memang kemarin sempat ramai di IG. Wilayah lain sudah mengadakan, cuma untuk Pemkot Bogor waktu semalam itu malam ya jam 7-an IG Pemkot baru posting gitu. Jadi kita sebagai warga masyarakat Kota Bogor berterima kasih kepada Pemkot Bogor yang sudah mendengar suara kita warga Bogor untuk mendukung timnas. Oke. Kira-kira optimis gak nih timnas menang? Optimis dong. Berapa nih prediksi skornya? Gak usah banyak-banyak, gak usah gede-gede, 1-0 aja. Oke, terima kasih banyak ya Mas. Selain dihadiri oleh ratusan warga, acara ini juga turut dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah kota, Forkopimda, dan oleh pimpinan lain yang menempati area atas Plaza Balai Kota. Rate untuk pertandingan timnas kali ini berapa? Tim kita 8 lah ya, lihat dari semangatnya. Yang penting telah berjuang maksimal, ikhtiar maksimal. Kita apresiasi, kita senang lihat semangat juangnya. Oke, ada satu pemain yang jadi favorit Abimala? Marcelino Ferdinand dan Arhan. Ya. PJ Wali Kota Bogor, Heri Antasari juga hadir dan menikmati nobar pertamanya bersama dengan warga Bogor. Gimana Pak perasaan Bapak pertama kali nonton bareng sama warga Kota Bogor? Ya, satu kata pertama sih luar biasa ya, dua kata itu ya, luar biasa karena ternyata antusiasnya nggak nyangka sebanyak ini, yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat kan ini untuk meningkatkan nasionalisme warga dan juga cooling down dari setelah kita mungkin kemarin Pilpres ya, jadi persatuan nasionalisme itu terlihat gitu. Kita nggak ada warna, nggak ada apa, dan semuanya bersatu. Dan ini menunjukkan warga Bogor guyup ya. Kalau sudah ada urusannya NKRI semua bareng gabung gitu. Rate-nya nih Pak, pertandingan timnas kali ini dari 1 sampai 10. Rate timnya atau rate nobarnya nih? Rate permainannya. Oh, kalau permainannya kali ini mungkin 7,5 lah ya. 7,5. Aksi nobar ini diharapkan selain memberi dukungan, juga sebagai ajang meningkatkan nasionalisme warga. Dari Balai Kota Bogor, Hayus melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, tepat di tanggal 1 Mei 2024 yang merupakan Hari Buruh Internasional, sekelompok masyarakat Indonesia melakukan aksi demo, sekaligus menyuarakan aksi solidaritas mendukung kemerdekaan Palestina. Berikut berita selengkapnya. Aksi demonstrasi untuk mendukung rakyat Palestina di tengah-tengah demonstrasi Hari Buruh Internasional berhasil menyita perhatian publik.
Aksi yang dihadiri oleh lebih dari 100 demonstran dari wilayah Jabodetabek ini bertujuan untuk menuntut Israel menghentikan genosida kepada rakyat Palestina dan membela para hak buruh Indonesia, terutama ojol dengan penurunan pajak dan kejelasan lembaga kemitraan melalui regulasi yang bersangkutan. Perbuatan tindakan tidak dalam 200 hari serangan kita, puluhan ribu orang termasuk adalah pekerja kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Kalau mainnya saja, kita memperingati medik karena perjuangan buruh dan banyak yang meninggal, tapi nggak sampai puluhan ribu. Kita memperingati setiap tahun, dan hari ini puluhan ribu itu kan sekian bulan. Makanya kita untuk menyuarakan stop genosida, kemudian kita meminta kepada Amerika stop untuk menjadi pelindung, pembela, dan bonekanya Zionis Israel. Katanya Bapak demokrasi, tapi kok negara sebesar Amerika itu malah menjadi bonekanya dari Zionis. Terdapat 7 tuntutan yang dilayangkan untuk Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di antaranya menuntut PBB untuk berani mengambil sikap yang tegas kepada Israel untuk menggencatkan senjata secara permanen dan mengembalikan tanah milik rakyat Palestina. Dari Jakarta, Hanyus melaporkan. Berita selanjutnya datang dari dunia industri kreatif yang semakin maju dengan pemanfaatan teknologi. Salah satunya RTI, Rumah Tempe Indonesia yang berlokasi di Cilendek, Kota Bogor, yang merupakan pelopor pertama rumah produksi dan inovasi produk tempe higienis di Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Bukan cuma teknologi, kali ini kuliner tanah air juga sudah berinovasi. Ya, jika pada umumnya proses pembuatan masih mengandalkan tenaga manusia, kali ini prosesnya sudah beralih pada proses modern yang pastinya lebih cepat dan efisien. Seperti salah satu proses pembuatan makanan tradisional khas Indonesia yang satu ini, berbahan dasar kedelai, berprotein tinggi. Ini dia, tempe. Nah, kali ini saya akan ajak Anda intip pembuatan tempe SNI di RTI, Rumah Tempe Indonesia. Masuk ke dalam proses pembuatan, RTI membagi ke dalam 2 proses, yakni proses basah dan proses kering. Diawali dengan proses basah, tahap pertama terdapat proses sortasi, sekaligus pencucian, dan dilanjut dengan perendaman pertama sekitar 1 jam lamanya. Kemudian, dilanjut kembali masuk pada proses perebusan. Pada proses perebusan ini tergantung pada kuantiti. Sekiranya dalam jumlah penuh, maka bisa mencapai 2-3 jam lamanya. Nah, setelah proses memasak, masuk kepada proses perendaman kedua yang memakan waktu 17-20 jam. Ya, di proses ini nantinya juga terdapat terlihat perbedaan pH awal dan akhir kedelai setelah 1 hari kemudian. Dan sekarang kita sudah berada di tahap proses peragian. Yuk, langsung aja ya. Proses peragian merupakan tahap awal dalam kelompok proses kering. Setelah proses peragian, maka dilanjut proses pengemasan. Nah, pada proses pengemasan ini, kita bisa melihat jenis pengemasan tempe yang beragam, disesuaikan dengan pesanan. Pada proses berikutnya, tempe dimasukkan ke dalam chiller, dan tahap akhirnya yaitu masuk ke dalam ruang fermentasi. Kenapa harus ada ruang fermentasi? Karena pembuatan tempe itu sangat tergantung kepada suhu dan kelembapan. Suhu yang pas untuk membuat tempe itu ada di 29-31 gitu. Makanya di Indonesia itu sangat cocok. Nah, karena kita bentuknya adalah tempat yang sudah terstandar, maka suhu dan kelembapannya harus bisa diatur. Makanya harus ada ruang fermentasi. Di dalam ruang fermentasi ini juga didukung dengan fasilitas khusus seperti alat termometer, lampu penghangat, hingga exhaust. Dan ini dia, kita bisa melihat perbedaan tempe yang berada di ruang fermentasi selama 1 hari dan yang sudah 2 hari. Dapat dilihat pada hari pertama, tempe masih belum begitu padat. Sedangkan di hari kedua, tempe sudah semakin padat dan sudah tumbuh miselium. Kemudian esoknya di hari ketiga, maka tempe sudah siap jadi.
Dari sini dapat disimpulkan, proses pembuatan tempe di RTI memakan waktu kurang lebih 4 hari, hingga menjadi produk yang siap dipasarkan dan dinamai tempe kita. Setelah melihat bagaimana proses pembuatan tempe yang berada di rumah produksi, sekarang kita akan beralih ke kantor RTI. Dan kali ini, kita akan berbincang langsung bersama owner atau pemilik dari RTI. Jadi Rumah Tempe Indonesia itu punya 3 keunikan. Tadi berdirinya di 6 Juni 2012, saat ini 6 Juni itu dijadikan sebagai Hari Tempe Nasional. Jadi menjadikan inspirasi sebagai Hari Tempe Nasional. Yang kedua adalah Rumah Tempe Indonesia ini sebagai penerima SNI pertama untuk kategori tempe. Gitu. Nah, yang ketiga, Rumah Tempe Indonesia dijadikan tolak ukur untuk pembuatan PIRT untuk tempe skala nasional. Nah, Sobat High News, bukan cuma produksi tempe, ternyata RTI juga produksi peralatan ataupun mesin produksi juga loh. Misah kulit aja bisa 6 jam. Ya. Ini paling 10 menit. Ya, jadi ini benar-benar kalau kata orang ya membantu lah, gitu. Membantu selain dari tenaga, waktunya juga jadi lebih efisien. Jadi memang kita buat di sini tuh tidak semuanya otomatis, enggak, tapi lebih kepada tepat guna. Nah, yang kedua, kita memperhatikan dari bahan bakunya bahwa ini adalah stainless steel, yang food grade, maka ini sangat aman untuk pangan, sehingga kita bisa lolos untuk sertifikasi BPOM dan sebagainya. Masih seputar dengan dunia industri kreatif. Kali ini, Kota Bogor melalui Dinas Pariwisatanya berhasil membangun dan memberdayakan suatu desa menjadi sebuah desa agro-edu-wisata organik yang memperkenalkan pesona alam, edukasi, kuliner, spot foto, hingga trekking. Ini dia, Desa Wisata Mulia Harja. Ya, Surya Teresa di Kota Bogor. Setelah penat mengejar asa dalam menjalani kehidupan di kota yang melelahkan, kita butuh tempat untuk mengisi kembali energi yang sudah habis. Tak perlu jauh-jauh ke puncak atau ke desa di pedalaman untuk menikmati hamparan alam yang hijau dan menenangkan. Karena alam indah itu ada di tengah-tengah kota. Halo pemirsa High News, senang sekali saya bisa berada di sini. Rasanya seperti menemukan harta karun, karena siapa yang sangka di tengah-tengah kota Bogor yang kecil masih menyimpan hamparan hijau yang luas dan sangat indah. Penasaran kan? Ikutin yuk! Tiket satu ya? Jadi 10.000. Oke. Tiketnya Kak. Terima kasih. Nah, sekarang saya udah dapat tiketnya dan kita masuk yuk. Nah, pemirsa High News, begitu kita masuk nih di gerbang Mulia Harjanya, kita udah langsung disuguhkan oleh hamparan sawah yang begitu luas. Cuma sayangnya saat ini lagi panen ya, lagi masa panen. Kalau misalkan ini padinya udah ditanam lagi, kayaknya akan lebih bagus ya, lebih hijau gitu. Dan di sebelah kiri saya tuh udah ada salah satu spot foto juga yang cukup ikonik ya di sini. Dan di sisi sini ada eco bike, jadi kalau para pesepeda mau bersepeda nih di Mulia Harja, mereka bisa melewati lintasan yang ini gitu. Sekarang saya mau coba spot foto di sebelah sana, kayak bagus. Ikutin yuk! Agroeduwisata Organik Mulia Harja atau biasa disebut Kampung Tematik Mulia Harja merupakan destinasi wisata alam di Kota Bogor yang memiliki hamparan sawah seluas 15 hektar. Di sini, para pengunjung dapat menikmati pemandangan sawah yang hijau, trekking, dan menikmati sajian nikmat nasi tutung oncom khas Kota Bogor.
Jam operasional wisata ini mulai dari pukul 7:30 pagi hingga pukul 5 sore setiap harinya. Jadi saya asyik berfoto-foto, sekarang perut saya udah kerasa lapar nih pemirsa. Dan saya mau makan di sana, di Cafe Gardu namanya, mencobain nasi tutuk oncom khas Kota Bogor. Nah, pemirsa Hai News, ini udah ada nih nasi tutuk oncom khas Kota Bogor. Tapi kalau kayak gini makannya harus pakai tangan biar lebih nikmat. Kita coba ya. Cocok pakai sambal. Selamat pertama, selamat makan. Enak banget. Oncomnya benar-benar kerasa. Ada kencurnya, kemanginya, pokoknya perpaduan yang pas, apalagi dinikmatin sambil natap sawah. Nah, di sana ada hammock, kita tiduran di sana yuk, kayaknya adem deh. Oke Bu, saya mau nanya nih dengan Ibu siapa? Ibu Erni. Ibu Erni. Ibu Mimin. Ibu Mimin. Sekarang lagi kunjungan Ibu ke Mulia Harja. Ini kunjungannya ke berapa sih Bu? Berapa ya? Ibu sering sih. Sering ya? Iya. Gimana Bu rasanya punya hamparan sawah di tengah-tengah Kota Bogor kayak gini? Senang lihatnya. Adem, nyaman. Adem ya? Bikin nyaman, bikin happy. Bikin happy. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Nah, pemirsa Hai News, itu dia keseruan kita di Agrowisata Mulia Harja. Jadi, mau menikmati alam seindah ini nggak perlu jauh-jauh ke puncak ataupun ke desa-desa terpencil, tapi di tengah kota juga udah ada nih Mulia Harja. Jadi, liburan di Bogor aja ya. Sampai jumpa. Masuk pada berita terakhir, hadir dari acara tahunan yang diselenggarakan oleh Prodi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB, yaitu Festival Budaya Nusantara, yang terus mendorong masyarakat dan juga mengingatkan akan pentingnya budaya-budaya di Indonesia. Dan kali ini, khusus untuk pemirsa Hai News, kami akan menyajikan penampilan menawan dari salah satu budaya, yaitu budaya Bali, di Festival Budaya Nusantara ke-15 ini. Makan ayam rasanya makyus, ayam enak masaknya di Kuali. Halo pemirsa Hai News, yuk kita jalan-jalan ke Provinsi Bali. Tapi nggak perlu jauh-jauh nih menyeberangi pulau, karena saya cukup di Kota Bogor aja, tapi udah bisa merasakan statusnya Bali. Kenapa? Karena saya sedang ada di acara Festival Budaya Nusantara 2024. Ragam budaya Nusantara menjadi kekayaan yang tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Kebudayaan berbeda di setiap daerah selalu menyuguhkan cerita berkesan tersendiri, mulai dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ragam kearifan budaya Nusantara itu bisa kita saksikan di acara Festival Budaya Nusantara 2024 yang bertempat di alun-alun Kota Bogor pada 19 Mei 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB sebagai ajang pengenalan budaya di Indonesia kepada masyarakat umum. Salah satu kebudayaan yang dihadirkan adalah Bali. Ya, Bali menjadi pesona Indonesia yang sudah mendunia. Kearifan budayanya mengandung filosofi yang luhur yang memadukan kepercayaan kepada Tuhan dan kebudayaan lokal. Nah, pemirsa Hai News, bener kan? Saya lagi ada di Bali. Tapi sebelumnya ada Yela dulu nih. Bali Culture Fest, ragam budaya pesona Pulau Dewata. Nah, itu dia. Tapi saya nggak di Bali beneran nih, karena saya ada di alun-alun Kota Bogor di acara Festival Budaya Nusantara 2024. Selain pariwisatanya yang menjadi primadona hingga mancanegara, kebudayaan Bali menyimpan banyak nilai-nilai kearifan, mulai dari rumah adatnya, pakaian, alat musik, hingga makanannya. Pada acara ini, Bali Culture Fest 2024 yang ikut memeriahkan Festival Budaya Nusantara menyajikan persembahan kebudayaan yang dapat menjadi ajang pembelajaran bagi setiap pengunjung yang mengunjungi stand mereka. Nah, sesuai yang udah tadi dijelasin nih, tapi aku masih penasaran nih. Kira-kira ini apa sih namanya? Oke, jadi
di sini ini ada namanya gebogan. Jadi gebogan itu untuk persembahan umat Hindu di Bali. Nah, di sini kelihatan ada beberapa tingkatan nih. Beberapa tingkatan yang itu menandakan adanya tingkatan-tingkatan pada umat Hindu seperti itu. Kalau ini apa nih? Kayaknya dupa sih. Ya. Nah, dupa ini khusus ya, khas dari Bali itu untuk mempersembahkan ritual. Bali memiliki banyak makanan khas. Di antaranya adalah sate lilit dan nasi jinggo. Nasi jinggo biasa disajikan dalam kemasan daun pisang. Isinya terdapat nasi putih sekepalan tangan dengan lauk pauk dan sambal. Nasi ini menjadi sajian untuk berbagai upacara religius seperti ngambenan dan perayaan lainnya. Dahulu, nasi jinggo pertama kali dijual di Jalan Gajah Mada dan Pasar. Di tempat tersebut, terdapat pasar Kumbasari yang beraktivitas selama 24 jam. Dan banyak orang yang membeli nasi ini sebagai penggajal perut di malam hari. Selain itu, di sini juga diperlihatkan alat musik khas Bali bernama rindik. Alat musik ini terbuat dari bilah bambu yang dimainkan dengan cara dipukul. Sekilas memang mirip dengan alat musik tradisional lainnya seperti gamelan. Namun, rindik memiliki bentuk lempengan sendiri yang berbeda. Apa sih perasaannya? Gimana perasaannya bisa tampil di Festival Budaya Nusantara, apalagi jadi pengantin? Jujur seneng banget karena nambah pengalaman baru, terus nambah teman-teman baru yang juga maskot lainnya. Oke, dari kamu gimana? Excited banget sih karena buat festival budaya ini kita belajar banyak banget, bahkan belajar nari juga, belajar bikin stand ini bener dari awal, kita ngegergaji, kita kayak teknik sipil jatuhnya ya, tapi nggak apa-apa, semuanya seru dan hari ini pun semoga kebayar keseruan. Oke, saksikan ya keseruan penampilan Bali di Festival Budaya Nusantara 2024. Bali Culture Fest menampilkan tarian Janger pada acara kali ini. Tarian ini diciptakan pada tahun 1930-an dan menceritakan mengenai kebahagiaan dari kehidupan anak remaja. Tarian yang ditampilkan dikreasikan dengan pementasan drama kisah cinta Jayaprana dan Nilayon Sari. Permainan mata yang khas dari tarian ini benar-benar mengagumkan. Totalitas yang diberikan oleh Bali Culture Fest memang sangat memukau penonton. Tak heran, penampilan ini mendapatkan penghargaan Best Performance dari pihak kampus. Nah, pemirsa Hai News, itu tadi keseruan Festival Budaya Nusantara 2024, khususnya di Provinsi Bali. Nah, kalau tadi pembukaan ada pantun, penutupnya juga saya punya pantun. Jalan-jalan ke Provinsi Bali, adanya di Festival Budaya Nusantara. Cukup sekian liputan hari ini, sampai jumpa di Hai News berikutnya. Dah! Baik pemirsa, demikian sejumlah berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Saya Berlian Rama, bersama tim Hai News, pamit undur diri dan sampai jumpa.